Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Estu Nur Masela dengan NPM 24610128 dan saya Okta Kurniasih dengan NPM 24610116. Saya Nirma Selaresita dengan NPM 24610110. Dan saya yang terakhir Muhammad Fahmi dengan NPM 24610101. Ini merupakan video hasil observasi kami. Usaha Deka Mebel merupakan usaha yang bergerak pada bidang industri furnitur yang memproduksi kursi, meja, lemari, pintu, kusen, dan lain-lainnya sesuai dengan pesanan konsumen. Usaha ini berlokasi di Lampung Tengah, tepatnya di Desa Sidoaras, Kecamatan Bumi Ratu Nuban. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profil usaha dan identifikasi biaya produksi. Deka Mebel merupakan usaha yang bergerak di bidang pembuatan furnitur seperti kursi, meja, lemari, pintu, kusen, dan berbagai produk lainnya yang dibuat berdasarkan pesanan daripada konsumen itu sendiri. Usaha ini berlokasi di Desa Sidoaras, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah. Baiklah, Deka Mebel sendiri dalam 1 bulan mampu memproduksi 55 set kursi dan meja sekolah. Alasan kelompok kami memilih usaha ini karena Deka Mebel sendiri mempunyai proses produksi yang jelas serta pencatatan keuangan yang cukup baik sehingga memudahkan dalam melakukan analisis akuntansi biayanya. Dan selanjutnya terdapat 3 komponen biaya produksi, yaitu ada bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik itu sendiri. Di Deka Mebel, biaya bahan baku terdiri dari kayu, lem, cat, paku, dan furnitur dengan total besaran yaitu 4 juta. Biaya tenaga kerja langsung berupa upah kerja produksi seperti karyawan sebesar 3 juta. Kemudian, biaya overhead pabrik meliputi listrik, penyusutan alat, perawatan alat, dan transportasi dengan total biaya 1.200.000. Demikianlah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai harga pokok daripada produksi di Deka Mebel itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyusunan harga pokok produksi atau HPP. Harga pokok produksi merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan suatu produk selama 1 periode. Proses perhitungannya dimulai dari persediaan awal bahan baku sebesar 4 juta dan pembelian bahan baku sebesar 8 juta. Sehingga total bahan baku yang tersedia adalah 12 juta. Kemudian dikurangi persediaan akhir bahan baku sebesar 3 juta sehingga bahan baku yang digunakan sebesar 9 juta. Selanjutnya ditambahkan biaya tenaga kerja langsung sebesar 3 juta dan biaya overhead pabrik. Selain itu, terdapat persediaan awal barang dalam proses sebesar 2 juta dan persediaan akhir barang dalam proses sebesar 1 juta. Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh harga pokok produksi sebesar 15.200.000. Perhitungan ini penting karena digunakan sebagai dasar untuk menentukan biaya produksi yang sebenarnya dan menjadi acuan dalam menentukan harga jual produk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai harga pokok penjualan dan laporan laba rugi. Harga pokok penjualan atau HPP merupakan biaya yang dikeluarkan untuk barang yang telah berhasil dijual kepada konsumen. Perhitungannya dimulai dari persediaan awal barang jadi pada Deka Mebel yaitu sebesar 6 juta rupiah. Kemudian ditambah harga pokok produksi sebesar 15.200.000. Setelah itu dikurangi persediaan akhir barang jadi sebesar 5 juta. Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh harga pokok penjualan sebesar Rp16.200.000.
Selanjutnya, pada laporan laba rugi diketahui bahwa total penjualan sebesar 20 juta, kemudian dikurangi harga pokok penjualan sebesar 16.200.000 sehingga diperoleh laba kotor sebesar 3.800.000 rupiah. Setelah itu, dikurangi beban operasional sebesar 500.000 sehingga menghasilkan laba bersih sebesar 3.300.000 rupiah. Laba bersih ini menunjukkan bahwa usaha Deka Mebel mampu menghasilkan keuntungan dan memiliki kondisi usaha yang cukup baik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai neraca sederhana pada usaha Deka Mebel. Neraca merupakan laporan keuangan yang digunakan untuk menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Di dalam neraca sendiri terdapat 3 komponen utama, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset pada usaha Deka Mebel yang dimiliki terdiri dari kas sebesar 1 juta, piutang usahanya yaitu sebesar 5 juta, serta adanya persediaan bahan baku sebesar 4 juta. Selanjutnya yaitu ada persediaan dalam barang dalam proses yaitu sebesar 2 juta dan adanya persediaan barang jadi sebesar 5 juta. Di sini juga terdapat peralatan produksi sebesar 4.600.000. Kemudian terdapat akumulasi penyusutan sebesar 200 yang berfungsi untuk mengurangi nilai peralatan daripada produksi di Deka Mebel itu sendiri. Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh total aset sebesar 21.400.000. Liabilitas dan ekuitas. Pada bagian liabilitas dan ekuitas terdapat pertama yaitu ada utang usaha sebesar 1 juta dengan adanya modal pemilik sebesar 16.100.000 dan terdapat juga laba bersihnya yaitu 4.300.000 sehingga diperoleh total liabilitas dan ekuitas sebesar 21.400.000. Kesimpulannya adalah dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa total aset dan total liabilitas serta ekuitas memiliki jumlah yang sama yaitu 21.400.000. Hal ini menunjukkan bahwa neraca yang disusun sudah seimbang dan sesuai dengan persamaan dasar akuntansi yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Demikianlah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Sebagai kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, usaha Deka Mebel memiliki sistem produksi yang cukup baik dan mampu menghasilkan keuntungan. Perhitungan harga pokok produksi dan harga pokok penjualan sangat penting karena dapat membantu pemilik usaha mengetahui total biaya yang dikeluarkan serta menentukan harga jual yang tepat. Selain itu, laporan laba rugi juga dapat digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan usaha dan mengevaluasi kinerja perusahaan. Dengan adanya pencatatan akuntansi yang baik, usaha dapat mengambil keputusan yang lebih efektif dan efisien untuk pengembangan usaha di masa yang mendatang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Ini merupakan proses produksi serta produk jadi dari Deka Mebel. Namanya Pak Kabila. Untuk boleh tahu Pak, kita di sini usaha mebel ini tuh udah bertahan berapa lama atau dimulai sejak kapan? Sudah cukup lama, tahun 2010 ini sudah berapa ini? Sudah 15 tahun. Sudah lama ya Pak, dari 2010 membangun usaha ini. Untuk nama usahanya sudah ada atau belum Pak? Ya, namanya Deka Mebel. Pasarnya kan sudah berjalannya
nih Pak, dari 2010 DKMebel ini ada gitu, pastinya sudah ada karyawan ya Pak di dalamnya. Untuk karyawan sendiri di DKMebel itu ada berapa karyawan Pak? Sesuai kebutuhan, kadang 1, 2, kadang kalau banyak kerjaan 3, Jadi untuk rata-rata 2 sesuai kebutuhan. Jadi untuk pegawai sendiri di DKMebel harus sudah ada pegawai ya Pak, Ya, memenuhi target daripada konsumen. Kalau untuk DKMebel sendiri itu sudah ada pasarnya apa belum Pak? Misalnya dipasarkan di mana produk-produk dari DKMebel? sementara ini cuma menerima pesanan dari sekolah, rumah tangga. Itu sudah ada pasarnya ya Pak? Kalau untuk DKMebel sendiri itu produknya ada apa aja sih Pak untuk pembuatannya? Meja kursi sekolahan yang sering rata-rata pintu, kusen, lemari, itu yang paling utama. Kalau misalnya dari DKMebel sendiri berapa sih Pak produk yang dihasilkan selama 1 bulan rata-ratanya? Kalau meja kursi sekolahan biasanya 1 bulan itu bisa satu kelas sekitar 35 setel kursi meja 1 unit. Jadi itu selalu ada ya Pak untuk setiap bulannya untuk pesanan itu? Tidak pasti, kadang kusen, pintu, rumah tangga pribadi. Tidak pasti itu, kadang lemari. Oke, Pak. Pastinya kan untuk sudah bertahannya lama ya Pak untuk usaha DKMebel ini, pastinya kan ada alasan tuh kenapa Bapak memilih usaha mebel gitu. Apakah sesuai dengan keahlian atau bagaimana Pak? Ya, yang pertama karena ya dari memang kerja mebel. Nah, ini Pak ada identifikasi biaya produksi. Yang pertama, bahan baku pembuatan mebel itu apa saja sih Pak? Bahan bakunya kayu, ada papan. Kalau aku mau yang bikin apa, Tergantung pesanan. tergantung pesanan. Kalau untuk biaya pembelian kayu dalam 1 bulan, 1 bulan rata-rata sekitar 1,5 kubik nyampe 2 kubik. Terus biayanya per kubik itu antara 2,5 juta sampai 3,5 juta, tergantung jenis kayu itu sendiri, tergantung pesanan juga. berarti belanjanya itu setiap Ya kalau habis ya terus belanja lagi ya. Udah mau habis belanja. Nah, ini ada beberapa biaya pembelian bahan tambahan seperti Iya. cat, lem, aki dan Iya. lainnya dalam 1 bulan itu berapa itu Pak? Dalam 1 bulan lem cat itu ya rata-rata sekitar 1 jutaan. Lem cat, paku, bahan-bahan yang mendukung untuk pembuatan itu selain kayu lagi. Terus yang kedua ini total upah pekerja produksi dalam 1 bulan itu berapa? Kalau di sini pekerja sementara dibayar harian, per hari itu 100.000 untuk satu orang. kerja. 100.000. Untuk biaya listrik kegiatan produksi dalam 1 bulan itu berapa sih Pak? Listrik sekitar 4 kali 100, sekitar 400.000 400.000 sebulan. sebulan. Itu sudah termasuk rumah tangga juga, artinya bukan khusus Bukan untuk cuma khusus mebel. usaha. Sekitar 400.000. Ya, untuk biaya bahan bakar kendaraan operasional mesin dalam 1 bulan Kalau kendaraan tidak bisa dipastikan karena kan pengirimannya apa ya,
belum ada kendaraan sendiri, masih bayar kendaraan orang. Masih nyewa. Iya, kalau alat-alat kan pakai listrik semua, nggak ada yang bahan bakar untuk alat-alat Alat-alat ini produksi. listrik semua. Masuk ke listrik tadi ya Pak, yang 400.000 400.000 ya. per bulan. Iya, Operasionalnya. benar. Kira-kira kalau biaya operasional satu kali pembelian itu berapa Pak? Rata-rata 150-200 tergantung jangkauan. Kadang kalau jauh ya 500-600 tergantung banyak barangnya, jumlah barang yang dikirim banyak apa enggak. Untuk biaya perawatan mesin produksi nih Pak, alat-alat produksi yang kayak mesin potong kayu, bor amplas dan lain itu, kira-kira biaya perawatannya berapa tuh Pak? Untuk perawatan per bulan ya, rata-rata sekitar 200-300. Itu udah semua tuh Pak, kayak bor, mesin Udah. potong. Udah perawatan. Ini ada perawatan ya Pak, kita tidak mengganti gitu. Enggak, kalau ganti ya mahal. Perawatan. Kalau biaya airnya per bulannya berapa ya Pak? Apa? Air, ada biaya air nggak sih Pak digunakannya? Pasti kan ada tuh. Enggak ada. Cuma pekerja di sini 100.000 itu masih dikasih makan, masih dikasih minum. Makan tuh pagi, sarapan sama siang 2 kali sama. Oh berarti kopi. karyawan-karyawan sini udah gaji 100.000 itu Udah bersih. termasuk, oh udah bersih. Udah bersih. Itu jam kerjanya tuh dari Jam jam berapa kerja sampai jam berapa? jam 7 sampai setengah 12. Istirahat nanti jam 1 nyampe setengah 5. Tapi ada istirahat. Jam istirahat itu setengah 9 pagi itu sarapan terus ngopi. Kurang lebih 1,5 jam. Jadi kurang lebih di situ nanti kerja lagi. Setengah 12 istirahat, nanti jam 1 mulai lagi. Nanti jam sekitar setengah 3 nanti istirahat setengah jam ngopi. Istirahat setengah 5. Itu sudah ikut ya Pak. Oke, selanjutnya kita mau tanya tentang data harga pokok produksi ya Pak untuk di kami itu sendiri. Kalau untuk berapa nilai persediaan bahan baku pada awal bulan? Apakah misalnya setiap awal bulan tuh cat, kayu, atau lem itu masih tersisa Pak? Atau masih ada persediaan nggak? Atau habis gitu? Tidak pasti, yang pasti segitu itu masih ada sisa. Sesuai juga ya Pak dengan pesanan yang ada juga. Sesuai pesanan. Kalau untuk biaya total pengeluaran dalam 1 bulan itu berapa Pak? Kerja ketika termasuk pekerja ya. Tidak Pak? Enggak. Termasuk pekerja hanya Oh, perlengkapan aja sih. kayu sama bahan baku. bahan baku ya. Selama 1 bulan. Pengeluaran membeli kayu setiap bulan. Kayu mungkin total sekitar 6 juta 7 juta ya. Sudah ikut semuanya Pak? Kayu, lem, cat, batu gitu. Iya. Kalau misalnya persediaan barang seperti itu di kantor tuh selalu ada persediaan barang nggak Pak? Misalnya kayak menumpuk, misalnya tuh bikinnya misalnya pesanan porsi 50 tuh, terus kita bikinnya 60 gitu supaya ada stok itu apa enggak Pak? Atau bikinnya Sampai sesuai pesanan aja? sesuai pesanan karena yang bikin pesanan aja belum selesai kadang udah ada pesanan lagi jadi belum sempat bikin stok. Jadi kalau untuk persediaan barangnya tidak selalu ada ya Pak Tidak ya? selalu ada, cuma bahan bakunya selalu disiapkan. Kamu data pokok penjualan? Kalau misalnya tadi kan memang ada nggak sih Pak ada kendala gitu saat awal bulan ada barang yang belum jadi tapi itu belum terjual itu ada nggak Pak? Atau selalu terjual karena sesuai dengan pesanan?
Kalau resiko tak tidak terjual nggak ada, karena kan pesanan semua udah terjual ibaratnya. Cuma kadang-kadang ya terkendala tenaganya ketika ada limit waktu, terus ada pesanan-pesanan yang cukup banyak, jadinya nggak sesuai dengan waktu, katanya di tenaga ada pesanan banyak. Nggak ada ya Pak, kayak proses gimana barang itu sudah jadi tapi itu nggak terjual itu tidak ada. Nggak ada karena yang dibikin cuma menerima pesanan-pesanan itu, tidak ada risiko tidak terjual. Kalau total penjualan produk mebel dalam 1 bulan itu berapa Pak rata-ratanya? Rata-rata 1 bulan 1 unit itu sekitar di 13-an juta, 13-14. Itu untuk biayanya. Kalau untuk barangnya dijual, Barang yang terjual itu porsinya berapa gitu? 1 unit misalnya dalam 1 bulan itu selesai sekitar 13-an juta untuk meja kursi. Kalau meja kursi, Kalau biaya operasional selain biaya produksi itu ada nggak sih Pak? Kayak transportasi pastinya ada ya Pak ya. Untuk biaya kayak promosi di media sosial atau apa tuh ada nggak Pak biaya lainnya gitu? Kalau untuk belum ada, nggak ada biaya transportasi. Kalau misalnya di Deka Mebel sendiri itu ada kas usaha nggak sih Pak? nggak ada. Kalau misalnya saat ini Pak, ada nggak sih piutang usaha daripada pelanggan sendiri gitu? Saya pelanggan tuh belum membayar gitu Pak, sudah ngambil barangnya tapi belum membayar daripada barangnya yang dibeli. Saat ini di Mebel ada permasalahan seperti itu nggak Pak untuk pada pelanggan? Nggak ada sih, jarang. Biasanya malah karena pesanan dia memberikan DP untuk tanda jadi berapa, nanti ketika barang itu jadi sudah dikirim itu langsung ada pelunasan. Ada juga yang tapi kan waktunya tidak lama, mungkin 1 minggu lama-lama 1 bulan itu sudah diselesaikan. Ada juga ya. Sekarang di Mebel nggak ada permasalahan gitu Pak sama pelanggan gitu? Nggak ada. Pelanggan yang menunggu untuk bayar gitu. Nggak ada. Mungkin kalau malah bahan baku itu kadang ada yang nyetok dulu, kirim dulu itu bayarnya tempo bisa malah. Kalau untuk sekarang stok daripada persediaan bahan bakunya masih banyak nggak Pak? Masih ada. Kalau dinaikkan atau diuangkan itu kira-kira berapa ya Pak? Sekitar 8 juta. Stoknya yang masih ada. Stok yang masih. Itu untuk itu ya Pak, pesanan gitu yang akan dijual. Untuk pesanan stok. Kalau misalnya sekarang di Deka Mebel ini masih ada pengerjaan Pak? Masih bikin meja kursi sekolah sementara ini. Itu untuk itu berapa Pak nilainya Pak? Per Ini untuk membuat ini tuh ada berapa pesanan Pak untuk satu pengerjaan? yang masih dikerjakan 55 setel meja kursi sekolah SD, Untuk nilainya berapa Pak? Harga daripada 55 itu sekarang? sekitar 20 juta. Itu berapa pekerjaan sih Pak? 1 bulan atau berapa bulan Pak? Target 1 bulan. Oh 1 bulan. Target 1 bulan. Kan bisa lebih Pak, bisa lebih 1 bulan atau memang sesuai sama target itu. Kadang bisa lebih, kadang bisa cepat juga. 1 bulan itu terkadang masih ada pekerjaan yang sifatnya minta cepat, artinya yang enggak banyak, kadang minta disegerakan masih ada. Tapi kalau misalnya untuk misalnya nih Pak, ada pelanggan yang ingin cepat ya Pak, itu untuk biayanya tetap sama atau ada tambahan lebihan biaya gitu Pak? Karena kan ekstra tuh buat dibuatnya. Sama sih. Ya harga itu sesuai pesanan, artinya kayunya itu minta yang kualitas, apa yang biasa. Berarti yang beda itu antara kayunya.
sebelum pembuatan itu udah harga itu udah disepakati, minta seperti ini, minta harga yang sekian misalnya. Bahan baku yang paling bagus itu dari kayu apa, Pak? Sementara untuk kusen Ini merupakan hasil observasi kami pada salah satu usaha yang bernama Deka Mebel yang bergerak pada bidang industri furnitur yang ada di Kampung Sidoaras, Kecamatan Bumi, Ratu Nuban. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.